Seorang pria tertangkap polisi usai melakukan aksi begal payudara di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang masih berusia 16 tahun dan telah menikah siri ini mengaku telah melakukan aksinya 8 kali. Detik-detik siswi SMP mengalami pelecehan seksual di gang sempit di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang kabur mengendarai motor sempat dikejar oleh korban, namun tak berhasil. Hingga akhirnya korban hanya bisa menangis. Mendapat laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku berinisial HRS yang berada di rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Mirisnya pelaku yang masih berusia 16 tahun telah menikah siri, mengaku telah melakukan aksinya 8 kali akibat sering menonton film porno. Berdasarkan dari keterangan pelaku sudah 8 kali melakukan pencabulan atau orang bilang begal payudara. Hasil pemeriksaan pelaku sering menonton film porno. Pelaku terjerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkot ditangkap polisi karena melecehkan siswi SMP yang menjadi penumpangnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Ia memperdaya korban yang baru pulang sekolah. Sopir angkot berinisial MJ, 43 tahun, warga desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, harus berurusan dengan polisi karena melecehkan seorang siswi SMP. Korban adalah penumpang langganannya setiap pulang sekolah. Ia memperdaya korban yang kerap berkeluh kesah terkait masalah pribadinya dengan bujuk rayu. Akibat peristiwa itu, korban sempat trauma dan memberitahukan orang tuanya. Sering kenal karena memang korban ini sering ikut angkot, ikut pelaku di angkot. Yang melaporkan ini emang cerita orang tua atau? Ya, dia cerita ke orang tua. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nantinya jenazah bayi akan dilakukan tes DNA serta otopsi untuk memastikan identitas bayi tersebut. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Meski orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan model A. Dan hingga saat ini, tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 4 saksi, termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Tentunya sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit. Apakah ada bukti-bukti yang bersifat administratif untuk meyakinkan bahwa yang meninggal tersebut adalah putranya. Yang berikutnya, hari ini pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda.
Proses pembongkaran tersebut dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Sebelumnya, pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran kasus dugaan bayinya yang tertukar lalu meninggal dunia. Sempat akan diselamatkan secara kekeluargaan, maksud kami diselesaikan secara kekeluargaan, pemirsa. Kasus tersebut kini diselidiki polisi. Dalam suasana yang penuh keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah saya bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Sementara itu, menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.